Saya Muslim. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa sebagian isi hadis baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari bahwa isi hadis Bukhari dan Muslim tidak Sebagiannya- semuanya benar. sebagiannya bohong. Bohong. Shalom, kembali bersama saya di channel My God is Great. Puji Tuhan, diberikan kita kesehatan, kekuatan oleh Tuhan yang luar biasa, berkat yang selalu melimpah untuk kita bersama. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di video kali ini Edis TV memberikan edukasi pemahaman tentang kebenaran yang selama ini ditutupi. Banyak orang Muslim naik di dalam debat lintas agama. Ada Zani, ada Rifki, ada Cakrum. Ternyata mereka tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Edis TV. Untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Oh, insya Allah. Kamu benar. Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu pasti, ilmu logika. Sekarang kau bilang insya Allah, gimana? Coba bayangkan, dari iya, kemudian turun derajat insya Allah, gimana? Jangan framing. Ayo benar, sudah. Ayo. Silakan, ayo. Apakah Muhammad itu manusia? Manusia. Apakah yang dikatakan dia selalu benar? Benar. Oke, baik. Kamu tahu nggak, gara-gara omongan Muhammad, para petani kurma itu gagal panen? Ya terus. Tahu nggak? Saya belum tahu. Oh, belum jelas. tahu. Oke. Jadi, suatu ketika Muhammad itu lewat di kebun kurma milik orang-orang di Madinah. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat, maksudnya mereka itu menyerbuk benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Ya. Nah, Muhammad berkomentar, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ketika mereka mentaati perkataan Muhammad, akibat dari mengikuti perkataan Muhammad, petani kurma itu mengalami gagal panen. Ya. Sekarang saya tanya, itu perkataan Muhammad berarti benar atau salah di situ? Di situ salah. Aku ikuti aja. Tadi barusan kamu katakan bahwasanya perkataan Muhammad selalu benar. Ya. Terus tadi ternyata salah. Ternyata salah. Terus. Ah, berarti betul ya. Jika kau percaya hadis, maka kau simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Betul? Tolong gini. Hadis itu kadang ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Jadi akibat mereka mendapati Muhammad seorang penipu, hadisnya sekarang yang disalah-salahin. Betul. Berarti hadis yang salah. Enggak gitu. Hadis itu ada yang sahih, ada Ya yang berarti hadisnya bohong. Nah, bukan hadisnya bohong. Loh, gimana sih? Ini yang benar yang mana? Kalau hadisnya bohong, kalau hadisnya tidak bohong, berarti Muhammad yang berdusta. Hadis dhaif. Sebentar, kalau Muhammad yang berbohong, kalau hadis yang tidak bohong, berarti Muhammad yang berdusta. Enggak gitu. Hadis itu ada dhaif, ada sahih. Lah yang kamu baca Hadis yang barusan tadi kita baca itu sahih nggak? itu dhaif itu berarti. Doib, doib, saudara-saudara doib. Sebentar dulu. Kenapa kamu bisa bilang bahwa hadis itu doib? Lah, kamu kan ya coba ayo framing aja cepat. Nah, Enggak, sesuai. hadis itu sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ada ulama yang mendoifkan hadis itu. Cuman kamu doang yang mendoifkan hadis itu. Hah?
Coba jelaskan. Ayo sebutkan. Nanti tak cari. Udah. Mana aku nggak bawa. Intinya mengikut Muhammad itu beresiko kena prank. Enggak. Loh. Aku nggak bawa referensi hadis. Ngono ae terus ngono. Nah, ilmumu tak ada, terus kau mau naik-naik ke sini gimana? Ilmumu tak ada, kau bilang-bilang itu doif. Landasanmu tak ada. Hadisnya mana? Apa? Hadisnya mana? Kok saya terus yang nunjukin sama kamu, terus kamu ngapain? Tak ingin melihat gimana kalau kamu framing gitu gimana? Kalau saya nunjukin, kamu nggak akan percaya. Coba gimana kalau kamu cari sendiri di situ? Sudah. Saya percaya. Sudah, saya ikuti aja terus. Nah sekarang kamu kok bisa bilang itu doif? Aku percaya. Sudah, aku percaya saja samamu. Tolong Oke, berarti jelaskan. kesimpulannya Muhammad penipu. Saya tulis, nanti saya cari referensi. Kok nanti terus? Maksudnya apa? Coba sebutkan. Oke, berarti kau nanti naik lagi ya. Kau nanti naik lagi. Gimana? Ini apa tuh Jan? Ini melok-melok ini. Istrimu aja udah kamu ngomong terus katanya tuh. Istrimu sudah menegur kamu karena kamu orang yang suka mendoif-doifkan sesuatu tanpa kamu mengeceknya dahulu. Oh. Sebutkan. Sudah. Bukhari. Ayo. Baik, sebentar. Saya ambil HP saya dulu sebentar. Oh. Nanti kalau sudah dapat, nanti tak maju lagi. Oke, baik. Berarti kamu turun dulu ya. Ya. Berarti kamu turun dulu. Enggak, hadisnya itu apa? Hadisnya sebutkan. Oke, baik. Nggak apa-apa. Baik. Itu. Baik. Baik, kita lihat di sini ya. Jangan gitu, Edis. Ayo. Lu, kamu yang asal-asal ngomong gimana, Ayo duh. sebutkan, jangan asal ngomong. Menyebutkan Bukhari saja kamu belepotan kok. Hadis Bukhari. Baik. Ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4358. Nomor 43, terus 58. Bukan. 58. Maksudnya Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Kamu itu framing. Sahih Muslim 4358. Gimana sih kamu itu? Tadi Bukhari gimana sih? Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Framing. Wah, yang mana pula? Framing Silakan. apa ini? Sahih Bukhari Muslim apa 4358, Sahih Muslim 4356. Sahih mana? Sahih Bukhari apa Muslim? Sahih Muslim. Nah, Bukhari tadi salah. Ada juga di dalam Sahih Bukhari juga ada itu, banyak hadisnya itu. Coba yang di Sahih Muslim saja tuh. Cari yang di Sahih Muslim aja. Muslim. Ayat berapa? Nomor berapa? Kamu ketiknya begini, Sahih Muslim 4358 Ya. petani kurma gitu. Nah, ya. Hmm. Oke. Tani kurma. Oke, saya tak turun. Kok turun di sini? Jangan turun. Lari. Mau lari dia, saudara-saudara, mau lari dia. Jangan lari. Yuk. Aku mau ini garap ini. Oke, baik, saya tunggu ya. Kita tunggu, tidak apa-apa, teman-teman. Kita kan baik hati. Aku cuma senang kalau dialog sama sampai itu pinter. Loncat sini, loncat sana, pinter kamu. Loh, Ya. kamunya asal-asal ngomong kok gimana sih? Ini aja wes. Iki enggak usah itu ya. Aku tak gini aja wes, gini. Kenapa ya? Ini pertanyaannya simpel. Kebanyakan orang gini. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Kamu itu menikah. Kenapa? Wes. Ya itu karena saya aja. bukan Yesus, gimana? Nggak gitu. Katanya kan Yesus itu kamu ikuti, gitu. Itu Oke, sederhana. baik. Logika kamu gitu ya. Sebentar. Logika kamu begitu. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan ya enggak. Berarti ya menikah berarti. Emang Katolik nggak menikah? Ya, Protestan kan rasulnya kan Petrus. Ini orang asal-asal ngomong aja. Dengar. Logika kamu kan begini. Mengikuti itu kalau Yesus tidak menikah,
maka kita tidak menikah. Itu logika kamu kan? Iya kan? Ya, kan ulil amri, apa itu pemimpin? Oke, baik. Sekarang gini, apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang Dia perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dilakukan Yesus tidak menikah itu kok tidak dilakukan? Itu loh. Karena mengikuti Yesus artinya bukan misalnya gini, Yesus tidak menikah maka kita tidak menikah. Yesus jadi tukang kayu maka kita jadi tukang kayu. Itu bukan definisi mengikuti Yesus. Agaknya kegiatan ya, agaknya itu kehidupan. Kalau Nabi kami jelas dari umur segini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Makkah. Nah, kenapa kau nggak tinggal di Mekah? Siapa? Udin, siapa? Heran, kalian ini pura-pura pengak. Udin, kenapa sih? Jangan pura-pura pengak. Arti mengikuti sunnah Rasul itu bukan berarti Muhammad tinggal di Mekah maka kita tinggal di Mekah, bukan seperti itu. Logika saya nggak seperti kamu. Gimana sih? Aduh, kapan ketemu muslim yang pintar, saudara-saudara? Yesus. Saya rindu sekali, saudara-saudara, ketemu dengan muslim yang pintar, yang waras. Kamu itu penipu, Edis. Framing. Penipunya di mana? Tadi kamu. Udah, sekarang gini aja. Sekarang gini, kan lompat ke sana, lompat kemari. Sekarang gini. Sekarang begini. Coba kau cari tadi Sahih Muslim berapa tadi itu? Terus kau nanti naik sini ya. Gimana ya? Siap ya? Kenapa? Tadi kan katanya kau mau cari dulu hadisnya. Ya oke, aku tak turun dulu ya. Oke. Saya tunggu nanti kau naik. Awas kau lari ya. Saya tunggu. Aduh, makasih Rob on off, makasih Bang. Iya loh, heran loh saya dengan kalian ini. Ya Tuhan, tolonglah pertemukan saya dengan muslim yang masih punya pikiran. Tolong, sediakanlah satu muslim yang punya akal. Yuk, silakan yuk. Cak Imin. Cak Rom. Cak Rom, muslim Bang. Muslim Bang. Baik, muslim Bang. Silakan Bang, waktu saya beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada muslim nih. Silakan. Yuk, silakan. Apa ini Bang? Bahasa Yaitu apa ini? jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Kok bisa gitu? Oke. Sekarang saya tanya, Abang percaya bahwa Muhammad itu manusia? Ya. Abang percaya bahwa semua yang dikatakan Muhammad itu adalah kebenaran? Iya. Oke. Ingat ya, catat ya. Semua yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Menurut hadis, Bang. Menurut hadis, Muhammad pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Iya. Nah, para petani kurma itu mereka sedang melakukan penyerbukan, menyerbuk benang sari dan putik, menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Iya. Nah, Muhammad yang lewat situ, yang adalah dia sok tahu, dia bilang begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan baik-baik saja. Setelah kabar itu terdengar oleh para petani kurma, akhirnya para petani kurma itu mengikuti sarannya Muhammad. Mereka tidak menyerbuk benang sari dan putik. Hingga suatu waktu Muhammad lewat lagi di kebun kurma itu dan berkata, ada apa pohon kurma kalian sehingga tidak berbuah? Lalu para petani kurma itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berbuat begini dan mengatakan begini dan begitu? Sekarang saya tanya, akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, para petani kurma mengalami gagal panen nggak? Iya, gagal panen. Tapi itu kan. Berarti sebentar dulu Bang. Apakah itu omongan asli dari Nabi? Oh, hadisnya begitu. Atau... Hadisnya begitu. Mau saya bacakan hadisnya.
Mau saya bacakan? Mau saya bacakan? Hadis kan macem-macem bang. Kan udah kebilang kan. Hadis kan macem-macem. Ada hadis ini Bang. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim itu berarti bohong nggak Bang? Belum tentu juga, kebenarannya kan belum tentu juga. Bang, hadis riwayat Muslim 4358. Saya bacakan ya. Nih, dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Kembali ke kesimpulan pertama Bang. Tadi Anda bilang semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Tapi yang keluar dari mulut Muhammad terhadap pohon petani kurma kesalahan nggak? Ya perlu dipertanyakan lagi hadisnya, riwayatnya itu dari siapa? Makanya saya bilang Bang, gini loh. Makanya saya bilang saya siap dilaporkan ke polisi kalau omongan saya ini asal-asal. Karena yang saya katakan benar loh Bang. Nih loh, jika kamu percaya hadis maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang pendusta. Ya enggak gitu juga Bang. Kan loh, Abang percaya nggak hadis yang barusan itu? Abang percaya nggak hadis yang barusan? Enggak percaya. Tuh, kok nggak percaya? Itu kan hadis Sahih Muslim. Itu kan Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Gimana sih? Oke, berarti Anda tidak percaya hadis? Ya kalau hadisnya baik ya kita ikuti, kita percaya. Kalau hadisnya baik dari mana? Dari mana kamu tahu itu baik atau enggak? Ini Sahih Muslim loh Bang. Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Waduh, saudara-saudara. Kalau loh, Bang, hadis kan ada di kitab kalian sendiri. Iya, ada Bang. di dalam kitab kalian sendiri. Kok bisa-bisanya kan saya yang di masalahnya kan gini, Bang. Hadis itu kan dibukukan kan setelah wafatnya Nabi. Kan perlu diteliti lagi kebenarannya, gitu loh. Meskipun Sahih Bukhari, meskipun Muslim. Oh, berarti sebagian isi hadis bohong. Iya. Oh, sebagian isi hadis bohong. Wah, coba Bang, statement dulu, bikin statement. Saya Muslim, saya mengatakan bahwa sebagian isi hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari adalah kebohongan. Yuk. Betul. Oke. Ya kalau ngomong dulu Bang, ngomong dulu. Saya Muslim. Ayo, saya Muslim, yuk. Saya Muslim. Saya bersaksi bahwa sebagian isi hadis baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bahwa isi hadis Bukhari dan Muslim tidak sebagiannya semuanya benar, sebagiannya bohong. Fakta ya. Jadi teman-teman, gini, berarti Muslim mempercayai kitab yang sebagian isinya dusta. Iya Bang, kan itu kan Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta. Bang, Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta? Kan perlu dipertanyakan lagi kan. Berat itu kan itu kan waduh, gini, gas buat. Bayangkan nih teman-teman ya, saya Edis TV ya. Saya tidak pernah menghujat, saya selalu diskusi dengan baik. Dan puji Tuhan teman-teman, ada lagi seorang Muslim mengakui bahwa Muslim percaya kepada kitab yang sebagian isinya adalah dusta. Tapi gini Bang, berarti kitab itu judulnya itu sahih atau tidak sahih? Judulnya memang begitu Bang, tapi isinya kan belum tentu juga. Berarti judulnya menyesatkan dong. Nggak boleh judulnya sahih dong. Harusnya judulnya agak-agak sahih gitu Bang. Kitab
kitab agak-agak Sahih Bukhari gitu. Nanti kalau kitab Sahih Bukhari nanti disangka orang Sahih semua. Padahal sebagian sudah mengatakan dusta. Aduh. Ya ini Bang, ini ada teman kita ini ya. Ada Ar-Rasyid alias Ibas. Dan Ibas ini sudah mengakui dia bahwasanya Nabi Anda itu Muhammad itu seorang raja. S-E-X. Ini loh Ibas nih. Ar-Rasyid ini Bang, di samping Anda ini. Dia malu menyalakan kamera ini. Oke, kita kasih naik lagi tadi. Ya, selamat pagi Zani. Iya, selamat pagi. Ya, Zani, betul apakah Anda seorang muslim? Iya, saya muslim. Kenapa Baik. Anda buat konteks seperti itu? Karena saya Kristen, Bang, dan saya ingin memberitakan kebenaran kepada kaum muslim supaya kaum muslim tidak lagi mempercayai hal-hal yang dusta seperti itu, Bang. Anda itu orang Kristen. Betul. Jadi kalau tentang Islam Anda tidak tahu. Anda tak patut. Tidak benar, Tampilkan Bang. kata-kata Tidak seperti benar. itu. Justru karena Sebentar. gini, Bang. Sebentar. Orang yang tahu Alkitab tentang Anda Islam aja Anda itu, bantah. Bang, Anda ini kita cuma menghujat, Oke, ya kan? coba nyalakan kamera dulu, silakan. Nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Ayo, silakan. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Nah, kan disuruh nyalakan. Oke, baik. Silakan Bang, saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa maksud Anda? Anda buat kata-kata seperti itu? Untuk memberitakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang saya dapati dari saya mempelajari agama Islam selama 13 tahun. Itu udah menyakiti. Tidak menyakiti, tahu. memang menyakiti Bang, tapi fakta. Fakta apa? Fakta bahwa jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Dan tadi sudah 3 muslim, sudah 2 muslim mengiyakan. Gimana sih? Sudah 2 muslim tadi mengiyakan. Bahkan dia sampai memalsu-malsukan hadis itu. Anda itu orang Kristen, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Bisa saya tanggapi? Bisa saya Anda tanggapi? itu orang Kristen, sedangkan Alkitabmu aja Anda bantah. Bisa saya tanggapi nggak? Udah bisa saya tanggapi? Oh, dia tidak dengar suara kita, teman-teman. Gini ya bro ya, gini. Tidak benar kalau Kristen maka otomatis dia tidak ngerti Islam. Kalau Islam otomatis tidak ngerti Kristen. Tidak benar. Orang yang boleh berbicara tentang agama Islam adalah orang yang belajar agama Islam. Orang Islam pun boleh membuka mulutnya terhadap Bible kalau dia belajar Bible. Saya akan mempelajari Al-Quran, saya akan mempelajari hadis, maka saya mengatakan apa yang saya telah pelajari, seperti itu. Belajar hadis apa Anda? Anda orang Kristen, bro. Orang Kristen. Oke, Anda tadi tahu hadis itu? Hadis tentang Anda tahu hadis sebentar, Sahih kalau Muslim? Anda berdiskusi yang baik bukan seperti ini loh. Itu namanya Terus udah gimana? menghujat. Menghujat. Itu menghujat orang Islam tahu. Menghujatnya di mana? Orang saya katakan benar kok. Gimana sih? Benar dari mana? Benar dari mana, bro? Oke, Anda tahu hadis Muslim nomor 4358? Kalau mau berdiskusi agama itu yang baik-baik, bro. Iya, ini baik-baik ini. Coba Anda tahu hadis Sahih Muslim 4358? Tahu? Bukan seperti itu. Udahlah, oke. Ini Anda tidak mengerti agama ini. Oke. Baiklah ya. Tentang Islam. Semoga Anda belajar lagi tentang agama Islam ya. Anda tidak ngerti ajaran agama Islam. Pantes saja Anda masih bertahan. Oh, sedangkan temanmu tadi 2 orang. 2 orang loh tadi temanmu mengatakan bahwasanya hadisnya yang palsu. Sebab kalau hadisnya sahih, kesimpulannya Muhammad seorang penipu. Nah sih. Oke, kita kasih naik adalah Rifki. Teman-teman jangan lupa di-follow ya, di-follow. Teman-teman yang baru ikut bergabung, follow channel ini supaya kalian tidak ketinggalan nanti kalau saya sedang live lagi. Ya. Silakan Bang Rifki FL1D, silakan nyalakan kamera.
Baik. Oke. Baik, Bang Rifki, Elwandi, kita sudah diskusi ini dari tadi. Sudah ada 2 muslim yang sudah mengakui bahwa kalau percaya kepada hadis, maka kesimpulannya Muhammad itu adalah seorang pendusta. Apakah Anda mau jadi yang ketiga? Enggak benar. Oh, tidak benar katanya. Oke, baik. Baik. Apakah Muhammad itu adalah seorang manusia? Ya. Apakah semua yang dikatakan dia adalah kebenaran? Ya. Baik. Jadi saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Ini akibat kalian percaya hadis, maka kesimpulannya kau harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang pendusta. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis Sahih Muslim nomornya 4385. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, jadi kalau kamu nggak nangkep gini. Jadi para petani kurma itu mereka menyerbuk, mengawinkan, menggabungkan putik, benang sari dan putik. Ya, Kalau pohon rambutan biasanya kan kalau udah mekar banyak kupu-kupu kan. Nah, kupu-kupu itu mereka natural itu kan. Nah, kalau petani kurma itu alami, mereka gini-giniin benang sari dan putik itu. Ya. Biar nempel. Biar nempel. Nah, terus Muhammad lihat itu, dia bilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang mubazir. Biarkan saja pohon kurma itu seperti itu, maka pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Tapi gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Pertanyaan saya. Berarti akibat menuruti perkataan Muhammad, gini aja, berarti perkataan Muhammad itu salah atau benar di situ? Benar. Loh, kok kalau benar kok mereka gagal panen? Berat. Makanya Bangku bilang, kalau kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang penipu. Ini loh, gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, petani kurma itu gagal panen. Sedangkan di hadis yang lain Muhammad berkata dengan sumpah, dia bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Muhammad ngomong seperti itu dalam hadis. Ternyata yang keluar dari mulut Muhammad bikin petani kurma gagal panen. Jadi gini sih Bang. Silakan. Ini sih, Muhammad itu kan manusia. Dan semuanya kan itu kan dari Allah. Allah itu yang mengiyakan gitu loh. Jadi kalau memang si petani itu, bahasa tidak semua petani itu baik, mungkin ada alasan tersendiri gitu loh bos. Kok malah petani yang disalahin gimana? Bro, gini ya. Petani kurma di Madinah, mereka itu kalau serbuk bunga-bunga itu udah mekar, mereka tempel-tempel itu benang sari dan putik itu. Iya. Biar apa? Biar buah. Gak ada. Ya namanya juga bahasanya tanaman. Gak ada pertanyaan lain. Mereka itu kan ahli dalam bercocok tanam. Mereka udah tahu karena mereka petani. Datang Muhammad yang dia bukan petani. Muhammad kan bukan petani. Nah, dia sok tahu, dia bilang, apa yang kalian kerjakan itu tiadalah berguna. Biarkan sajalah petani kurma itu begitu, maka dia akan berbuah dengan baik. Nyatanya setelah dituruti apa? Mereka gagal panen. Kagak ada buahnya. Berarti akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, mereka kan gagal panen. Berarti perkataan Muhammad benar atau salah? Kalau saya pribadi sih
setiap perkataan Muhammad itu benar. Cuman yang saya Kalau benar tanyakan, kenapa mereka gagal panen? Gini loh, Bang. Bisa gini loh. Statement yang lain ada enggak? Statement yang lain. Oke, begini. Di dalam Al-Quran, ini ke Quran aja ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari mulut Muhammad itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad itu nggak pernah asal cuap-cuap. Menurut Al-Quran, tiadalah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad bersumpah dia ingin mengharamkan sesuatu karena ia ingin menyenangkan istri-istrinya. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia ditegur karena dia bersumpah mengharamkan sesuatu padahal itu tidak boleh. Loh, bukankah setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran? Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkan dia? Ini namanya ada wahyu menegur wahyu yang lain. Iya kan? Ini namanya ada wahyu mengkoreksi wahyu yang lain. Aduh. Berat ya. Ya itulah Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu Bang ya. Mungkin Abang perlu belajar, perlu mempelajari literasi dulu baru naik lagi kembali. Oke? Ya, ntar tak debat lagi. Oke, terima kasih Bang. Makasih. Ya. Oke guys, demikian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.